Ya, inilah sistem periodik modern. Kamu lihat tersusun atas baris yang disebut dengan periode dari ini adalah periode, terlihat ada 7 periode, yaitu periode 1, ini periode 1, periode 2, periode 3, 4, 5, 6, 7. Periode 1 disebut periode sangat pendek karena hanya berisi 2 unsur, yaitu hidrogen dan helium. Kemudian periode 2 dan 3 itu berisi 8 unsur, yaitu 2 di sebelah kiri dan 6 di sebelah kanan. Jadi ada 8. Disebut dengan periode pendek. Sementara periode 4 dan 5 itu berisi 18 unsur, yaitu 8 ditambah ini yang di tengah, ada 10. Jadi 18. Maka disebut dengan periode panjang. Dan periode 6 dan 7 karena terbentuk dari 32 unsur, yaitu 18, ini 18, ditambah 14 yang di bawah. Jadi 32 unsur. Maka periode 6 dan 7 disebut dengan periode sangat panjang. Kemudian, selain garis horizontal, ada garis vertikal. Dari atas ke bawah. Itu namanya golongan. Nah, ternyata ada pada dalam sistem periodik unsur ada golongan A, yaitu terdiri dari 8 golongan, dari 1A, 2A, 3A, sampai 8A. Kemudian ada golongan B. Nah, golongan B itu dimulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Kamu lihat 8B-nya ada 3 kolom. Kemudian habis 8B, 1B, 2B. Berarti golongan B pun hanya 8, yaitu dimulai dari 3B sampai 2B. Nah, golongan A disebut juga golongan utama. Dan nama lain dari 1A adalah alkali. Golongan 2A, alkali tanah. Golongan 7A adalah golongan halogen. Ini golongan halogen. Kemudian yang ke-8 adalah golongan gas mulia. Disebut dengan gas mulia karena dia stabil, valensinya 8. Kemudian yang golongan B ini semuanya, yang golongan B itu disebut dengan golongan transisi. Sementara yang di bawah, yaitu ini adalah golongan ya, meskipun dari kiri ke kanan, memang kenaikan nomor atom, kenaikan nomor masanya dari kiri ke kanan, tapi itu sifatnya mirip. Nah, yaitu golongan lantanida dan golongan aktinida. Itu disebut juga dengan golongan transisi dalam. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan. Ada golongan A, golongan B, dan golongan lantanida, aktinida. Kemudian periode ada 7, periode 1 itu periode sangat pendek, periode 2 dan 3 periode pendek, periode 4 dan 5 periode panjang berisi 18 unsur, dan periode 6 dan 7 disebut periode sangat panjang karena berisi 32 unsur. Sekarang kita bahas properti atau sifat dari unsur dalam tabel periodik. Itu bisa tampak berdasarkan wujudnya, maka berdasarkan wujudnya pada suhu kamar. Pada suhu kamar artinya pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Maka terlihat wujud unsur itu berbeda-beda. Untuk warna pink itu menunjukkan pada suhu kamar wujudnya cair. Jadi misalnya raksa. Itu pada suhu ruangan cair, bromin cair, logam cesium cair, francium cair. Kemudian yang biru itu menunjukkan pada suhu kamar dia wujudnya padat, jadi karbon padat, boron padat.
Kemudian yang orange itu menunjukkan pada suhu kamar wujudnya gas. Jadi nitrogen, oksigen, fluorin, gas mulia, ini semua wujudnya gas, termasuk hidrogen. Nah, perlu kita ketahui hidrogen dia golongan 1A, tapi dia bukan alkali ya, karena hidrogen termasuk non-logam. Kemudian unsur-unsur yang berwarna kuning ini adalah unsur buatan. Artinya dibuat dalam suatu reaktor nuklir. Sekarang adalah unsur-unsur yang penting dalam penyusun tubuh kita. Penyusun tubuh. Yang pertama adalah unsur yang terdapat banyak dalam tubuh kita sebagai penyusun utama, yaitu tentu saja hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, itu yang utama. Karena mereka adalah untuk H dan O itu penyusun air. 40% atau 60% dari penyusun tubuh kita adalah air. Kemudian kita juga tersusun atas karbohidrat, lemak, protein. Nah, itu penyusun utama dari karbohidrat, lemak, dan protein adalah unsur-unsur karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Kemudian juga di sini ada besi, karena dia besi misalnya adalah untuk penyusun hemoglobin, sel darah merah. Kemudian fosfor. Fosfor itu adalah penyusun tulang bersama dengan kalsium, kalsium fosfat. Kemudian fosfor juga merupakan bentuk dari penyusun molekul yang menjadi transfer energi, yaitu ATP, adenosine trifosfat. Kemudian natrium, kalium untuk menjaga tekanan darah dan juga untuk transfer elektron pada kerja sistem saraf kita. Di samping unsur yang ditemukan dalam jumlah banyak dalam tubuh kita, juga ada unsur-unsur yang diperlukan tapi dalam jumlah sangat kecil. Contohnya misalnya kobal ya. Kobal itu logam, tapi dia merupakan salah satu unsur penyusun vitamin B12. Makanya vitamin B12 disebut juga dengan kobalamin. Biasanya untuk orang-orang yang sudah berusia lanjut, yang suka sakit sendi, itu dikasih vitamin saraf. Nah, itulah vitamin kobalamin atau vitamin B12. Kemudian yodium misalnya, kita perlukan dalam jumlah sedikit karena dipakai untuk membentuk hormon tirosin, hormon pertumbuhan. Dan unsur-unsur logam yang lain atau unsur lain itu diperlukan biasanya sebagai koenzim untuk membantu optimalisasi kerja enzim dalam tubuh kita. Kemudian ada juga unsur-unsur yang bersifat racun, yaitu berilium, kadmium, merkuri, kemudian timbal yang kita kenal ya sehari-hari itu merkuri, timbal, arsen, itu adalah unsur-unsur yang bersifat racun bagi tubuh. Kemudian ada unsur-unsur yang berupa molekul dalam keadaan bebas. Nah, ini adalah berupa molekul diatomik, misalnya H2, N2, O2, F2, dan sebagainya. Itu berarti dia dalam keadaan bebasnya, dia berupa molekul diatomik. Inilah dia. Kemudian ada yang berupa molekul tetraatomik. Nah, ternyata fosfor dalam keadaan bebas dia berupa P4. Berupa molekul unsur terdiri dari 4 atom P. Sementara kalau nitrogen dan oksigen, molekul unsur terdiri dari 2 atom, N2, O2, begitu. Ada juga molekul unsur terdiri dari 8, okta itu 8. Nah, contohnya adalah belerang,
dan selenium. Jadi S8, Se8. Nah, unsur-unsur yang lain itu berupa partikel terkecilnya adalah atom. Jadi untuk logam, kamu lihat, logam itu semua partikel terkecilnya adalah atom. Gas mulia juga partikel terkecilnya atom. Dan ini adalah non-logam, karbon, juga partikel terkecilnya adalah atom.